di suatu tempat bernama Kecamatan Neo Chonghua, sebuah kecamatan yang maju, berteknologi, ya vibes kayak cyberpunk gitulah. Nah, di kecamatan itu ada sebuah cerita tentang sekumpulan makhluk ethereal. Ya, mereka ini kayak sekumpulan makhluk gaib gitulah, yang bisa ngasih kekuatan unik kepada manusia. Anjay. Nah, cuman nggak semua orang itu bisa nerima kekuatan dari para ethereal ini. Ya, cuman orang-orang tertentu dan orang-orang terpilih lah. Nah, orang-orang yang punya kekuatan ethereal ini disebut sebagai meta shifter. Anjay. Dan selama ratusan tahun, para ethereal ini diam-diam hidup berdampingan sama umat manusia di Kecamatan Neo Chonghua. Nah, di Kecamatan Neo Chonghua ini itu ada sebuah panti asuhan. Dan di panti asuhan itu hiduplah Ling. Ya, nggak ada yang tahu ortunya dia ini siapa. Sejak kecil, si Ling ini udah tinggal di sana. Dan ya, berbeda sama anak panti asuhan yang lain, si Ling ini selalu hidup menyendiri, nolep, sering solo, wis introvert banget lah, hikikomori. Bahkan anak panti asuhan yang lain ini nggak ada yang mau ngedeketin si Ling ini dan nganggap dia ini aneh. Nah, di setiap harinya, biasanya si Ling ini ngabisin waktunya buat ngedengerin musik, buat nenangin pikirannya. Terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Ya, menurut dia, cuman musik yang bisa ngebikin dia ini chill dan bisa ngilangin beban pikirannya. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba itu datang seekor bocil yang nyamperin si Ling ini. Ya, namanya dia ini nggak tahu. Ya, di ceritanya itu emang masih misteri lah namanya dia ini. Ini masih sebuah misteri. Ya, buat sekarang sebut aja dia ini Wiwo. Ya, baru pertama kali ini ada bocil lain yang mau temenan sama si Ling ini. Ya, bisa dibilang mereka ini sefrekuensi lah. Dan sejak saat itu mereka ini pun jadi akrab lah, jadi bestie. Sering ngabisin waktu bareng, mabar, sebat, ngobrol tentang impiannya mereka. Ya, karena adanya si Wiwo ini, hidupnya si Ling ini jadi lebih berwarna lah. Anjay. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba duar. Ya, tiba-tiba itu terjadi ledakan misterius di panti asuhan. Dan karena insiden itu, banyak penghuni panti asuhan ini yang terluka. Ya, untungnya si Ling ini berhasil buat diselamatin. Cuman si Wiwo, bestinya ini, ngilang secara misterius entah kemana. Nah, hal itu ngebikin pihak polisi ini jadi curiga lah. Mereka ini ngeduga kalau si Wiwo ini punya hubungan sama insiden ledakan yang terjadi. Akhirnya si Wiwo ini pun dicap sebagai buronan. Dan ya, hal itu ngebikin si Ling ini ikut keseret lah. Soalnya ya kan, selama hidup di panti asuhan, dia ini yang paling akrab dan deket banget sama si Wiwo. Ya, jadi ya kayak sus. Di hari-hari selanjutnya, si Ling ini harus ngikutin sesi interogasi kepolisian. Mana Tuan Crab? Mana Tuan Crab? Mana Tuan Crab? Bahkan dia ini sampai dituduh kalau dia ini komplotan sama si Wiwo perkara insiden peledakan di panti asuhan. Dan ya, hal itu ngebikin si Ling ini stres dan tertekan lah. Ya, wong dia ini kan nggak tahu apa-apa. Dan karena udah nggak kuat gegara tekanan dari berbagai arah, akhirnya si Ling ini pun mutusin buat minggat dari panti asuhan. Dan karena hal itu, si Ling ini pun juga jadi buronan ke si Wiwo. Ya, tapi si Ling ini nggak peduli. Mau dia jadi buronan lah, jadi apalah. Selagi dia ini masih bisa ngedengerin musik lewat earphone-nya, dia ini masih bisa ngerasain ketenangan dan terlepas dari masalah duniawi. Nah, pas dia ini lagi ngedengerin musik, tiba-tiba dari earphone-nya, si Ling ini kayak ngedengerin sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dari earphone-nya, dia ini ngedengerin sebuah rekaman misterius. Tripa, tropa, tralala, liri-lira, tung. Kayak puzzle gitulah. Dan seketika si Ling ini langsung ngeh kalau rekaman itu pasti ada hubungannya sama si Wiwo. Soalnya ya, di antara semua orang yang ada di dunia, ya cuman si Wiwo ini yang tahu kalau si Ling ini bakal lebih sering ngabisin waktunya buat ngedengerin musik lewat earphone-nya daripada ngelakuin hal lain. Si Ling ini yakin kalau rekaman itu adalah sebuah petunjuk dari si Wiwo yang mau minta tolong ke dia buat ngungkap misteri insiden peledakan panti asuhan. Dan akhirnya ya, sejak saat itu, si Ling ini bertekad buat ngungkap misteri insiden peledakan panti asuhan dengan cara ngikutin pesan yang ditinggalin sama si Wiwo. Anjay. Sesuai pesan dari si Wiwo, di tiap malamnya, tiap ada kerusuhan atau kejahatan di Kecamatan Neo Chonghua, si Ling ini harus nyamperin dan nyari petunjuk di sana. Dan bener, dengan cara itu, si Ling ini selalu bisa ngedapetin sedikit demi sedikit petunjuk yang bantu investigasinya dia. Anjay. Nah, cuman ya, karena dia ini selalu kepergok pas dia ini lagi ada di TKP kerusuhan. Apalagi sebelumnya dia ini kan udah jadi buronan gara-gara dia ini kabur dari panti asuhan. Jadinya itu ngebikin si Ling ini makin diincer lah sama kepolisian Neo Chonghua. Ya, tapi ya untungnya karena si Ling ini udah cukup lama hidup di jalanan ya, si Ling ini selalu berhasil buat kabur dari kejaran polisi. Anjay. Ayam, Dek.
Nah, di sela-sela penyelidikannya, di sisi lain, si Ling ini selalu ninggalin sebuah koin yang punya gambar yang cuma si Ling sama si Wiwo ini yang tahu. Berharap dengan jejak itu, dia ini bakal bisa ketemu lagi sama si Wiwo. Dan semakin banyak penyelidikan yang dia lakuin, si Ling ini ngerasa kalau dia ini makin dekat dengan apa yang dia cari. Sampai pada suatu ketika, di suatu malam, pas dia ini lagi ngelakuin penyelidikan kayak biasanya, si Ling ini ketemu sama 2 ekor bocil yang sedang dalam bahaya. Ya, ini nggak diceritain bahayanya itu kenapa. Wes, anggap aja mereka ini mau dibegal sama Klite. Nah, si Ling yang lihat 2 bocil ini saling lindungi satu sama lain, itu ngebikin dia ini keinget sama masa lalunya sama si Wiwo, yang akrab banget lah. Partner in crime, anjay. Dan karena hal itu, tanpa pikir panjang, si Ling ini pun langsung nolongin 2 bocil itu. Anjay bang, GG kata Ilham. Ya, seketika telinga si Ling ini berdarah gara-gara keserempet sama peluru. Dan pas Denny noleh ke belakang, dia ini udah dikepung sama kepolisian Neo Chonghua yang dipimpin sama si Brody, seorang polisi yang sama yang nyelamatin dia dulu pas insiden peledakan panti asuhan. Menyerahlah, Ling. Untuk apa aku menyerah pada kasus yang bukan aku penyebabnya? Nah, di saat itu, si Ling ini udah gak bisa kabur kemana-mana. Tapi ya, dia ini tetap chill lah, tetap santuy, anjay. Dan di saat itu juga, tiba-tiba muncullah Plot Armor MC, anjay. Tiba-tiba, di depannya si Ling, muncul sosok makhluk Ethereal Dragon. Ya, tadi udah tak jelasin kan, ini itu apa? Ya wis lah, oke lanjut. Nah, Ethereal Dragon ini nganggep kalau si Ling ini adalah sosok yang pantas buat ngedapetin kekuatannya. Soalnya ya dia ini berani buat melindungi orang-orang yang lemah. Ya, yang 2 bocil tadi lah. Dan Ethereal Dragon ini pun langsung bersatu sama si Ling. Ya, seketika kekuatan Ethereal ini ngalir di tubuhnya. Dan dia ini pun berubah menjadi Meta Shifter, anjay. Dan dengan kekuatan barunya, si Ling ini kabur. Ya, kekuatan Ethereal Dragon ini ngebikin langkahnya si Ling ini nggak bisa didengar sama siapapun. Yang ngebikin si Brody sama pasukan polisi yang lain ini jadi kehilangan jejaknya. Kok nggak ada anjing hilang, ngopi. Ya, literally kekuatan maling. Nah, setelah Denny kabur dari kepungan polisi, entah kenapa ya di saat itu kekuatan Etherealnya dia ini kayak beresonansi sama energi misterius yang ngarahin dia ke suatu tempat. Kayak ada kekuatan dari Ethereal lain yang ngebantuin dia gitulah. Dan ya si Ling ini pun mutusin buat ngikutin sumber dari resonansi kekuatan itu. Sampai pada akhirnya resonansi itu berhenti di tengah jalan. Dan di sana si Ling ini nemuin sebuah berkas tanpa nama. Dan di dalam berkas itu dia ini nemuin, ya, si Ling ini kaget. Dia ini nemuin berkas rahasia tentang insiden peledakan panti asuhan yang disembunyiin sama kepolisian Neo Chonghua. Dan melihat berkas itu, si Ling ini langsung kayak, wah. Dia ini yakin kalau sebenarnya itu ada anggota kepolisian Neo Chonghua yang terlibat dalam insiden peledakan panti asuhan. Ya, soalnya ya kasusnya ini tuh kayak ditutup-tutupin gitulah sama mereka. Jadi ya kayak sus banget gitulah. Dan bisa aja ya, dalang utama dari insiden peledakan panti asuhan itu adalah salah satu anggota kepolisian itu sendiri. Dan seketika di saat itu, pikirannya si Ling ini langsung arah ke si Brody. Ya, bukan berarti si Ling ini nuduh si Brody ya. Tapi si Ling ini pengen manfaatin si Brody ini buat ngungkap insiden peledakan panti asuhan. Ya, soalnya dia ini kan juga anggota kepolisian. Akhirnya di saat itu si Ling ini mutusin buat ngasih ke si Brody, yaitu sebuah kasus baru dengan dia sebagai dalangnya. Jadi dia ini kayak nantangin gitulah. Ya, rencananya si Ling ini, dia ini bakal sengaja ngebikin masalah di kecamatan Neo Chonghua. Tujuannya ya buat ngejebak si Brody ini, buat ngungkapin kebenaran yang ada. Tamat. Ladies and gentlemen, welcome to the auction of the century. I hope you brought your checkbooks and your wits tonight. Let's start the bidding! The rapid dragon in agile fashion. We jump into action, dashing. Perspectives are clashing. Oh, oh, oh. We're taking on the fight.
till justice is found. Transform into battle now, judgment's gavel coming down. Fighting for the righteous justice, fighting for the priceless truth, blurring all the lines between